Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Musdalifah dari SD Khadijah 3 akan mencoba melakukan aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah Merdeka Belajar. Pada topik ini diharapkan kita memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun modul pada topik Merdeka Belajar yang pertama yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, untuk modul yang pertama, yakni kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Refleksi, mengenali diri untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru, kita perlu belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk belajar, berdaya, dan menjadi manusia yang merdeka. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid kita menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenal diri dan berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pendidik adalah memahami dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk belajar, menyelaraskan pendidikan agar relevan dengan konteks zaman. Sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada. Nah, peran kita sebagai guru yaitu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman, merancang, memfasilitasi, dan menilai proses pembelajaran, membentuk kebudayaan masa depan. Modul yang kedua yakni kita akan pelajari tentang mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan dan mengajar salah satu bagian dari mendidik. Jadi, pendidikan adalah tempat untuk menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia agar tidak ada lagi sistem diskriminatif. Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among, yaitu ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Modul yang ketiga yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ini terdiri atas kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid terdiri atas kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Dan kodrat keadaan merupakan pendidikan bergerak dinamis, menyeimbangkan keadaan yang terus bergerak dengan cepat. Asas trikon terdiri atas kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas yaitu pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus.
konvergen mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, dan konsentris yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang terdiri atas budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Itulah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagian biologis berhubungan dengan rasa, dan bagian intelligible berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Cara menggali potensi budi pekerti dalam diri siswa yang pertama yakni melatih keterampilan berpendapat atau akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa, dan memunculkan kehendak atau karsa. Pendidik harus mampu memahami kodrat manusia sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Sedangkan teori konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Baik, kita sampai pada modul kelima, yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga sebagai guru kita harus dapat adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan sistem yang dikenal dengan sistem AMOM, yakni metode yang sesuai untuk pendidikan karena menggunakan metode pengajaran dan pendidikan yang menekankan proses pembelajaran yang dikenal dengan Ing Ngarso Sundulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk umpan baliknya silakan dikirimkan pada link berikut ini. Kami tunggu untuk umpan baliknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.